Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ali Saputra, mahasiswa Unindra kelas R4G dengan NPM 2020 43500-653. Ingin menjelaskan tentang normalisasi basis data. Pertama-tama, apa itu normalisasi? Normalisasi adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Dan tujuan dari normalisasi adalah meminimalisasi redundansi atau pengulangan data, memudahkan identifikasi entitas dan mencegah terjadinya anomali. Dan anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Ada 3 macam anomali pada suatu database, yaitu anomali prinsip penyisipan data atau insert, anomali pengubahan data atau update, dan anomali penghapusan data atau delete. Bila ada anomali, maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Anomali insert itu adalah kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan rekod baru. Contohnya pada tabel ini, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian ada anomali update atau kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Contohnya di tabel ini terdapat banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Misalnya akan dilakukan perubahan SKS untuk kode mata kuliah 103. Maka akan dilakukan proses update berapa kali sesuai dengan banyaknya jumlah yang mengambil kode mata kuliah tersebut. Yang berarti dalam tabel ini proses update akan dilakukan sebanyak 3 kali. Berikutnya ada anomali delete atau kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tuple. Contohnya di sini ada mahasiswa yang memiliki NIM 996-71204 yang memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka dengan demikian, jika di-delete record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang kode mata kuliah 106, yaitu nomor NIM dan skor. Kemudian, keuntungan dari normalisasi, yaitu meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang terakhir, memaksimalkan stabilitas struktur data. Proses normalisasi. Pertama-tama data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisa berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Kemudian ada tahapan-tahapan normalisasi. Yang pertama ada bentuk tidak normal atau anomali. Kemudian ada bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF, bentuk normal Boyce Code atau BCNF, dan bentuk normal keempat atau 4NF. Kemudian ada bentuk normal kelima yaitu 5NF. Bentuk tidak normal atau unnormalized form, yaitu tabel yang memiliki atribut yang berulang. Contohnya di sini ada item 1, item 2, item 3, item 4 yang memiliki atribut yang berulang. Kemudian ada bentuk normal pertama, first norm form, di mana jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris. Contohnya seperti di bawah ini. Atribut nomor pesan, tanggal pesan, item, dan total memiliki nilai 1 untuk setiap baris. Berikutnya bentuk normal kedua, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi norma pertama dan setiap atribut bukan kunci dan bergantung fungsional sepenuhnya secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Contohnya di sini pesanan 1, tanggal pesan dan total bergantung pada nomor pesan. Kemudian pesanan 2, item bergantung dengan nomor pesan. Kemudian ada bentuk normal ketiga atau second form, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki tergantungan transitif kepada kunci primer. Contohnya di sini tanggal pesan dan total bergantung pada nomor pembeli. Kemudian item bergantung pada nomor pembeli dan nama item bergantung pada item.
sehingga nama item bergantung pada nomor pembeli. Berikutnya ada contoh normalisasi. Yang pertama, untuk normalisasi bentuk pertama, diberikan sebuah laporan proyek manajemen seperti ini. Kemudian langkah pertamanya, ubah laporan ke dalam bentuk normal form. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculated fields. Dalam hal ini total staff dan rata-rata bayaran. Yang ini. Kemudian masukkan data ke dalam tabel dan identifikasi field kunci untuk tabel dan garis bawahi, sehingga hasil normal formnya menjadi seperti ini. Untuk atributnya ada KD proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, KD staff, nama staff, KD dep, nama dep, dan bayaran per jam dengan KD proyek yang menjadi kuncinya. Ini atribut normalnya. Ada KD proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, KD staff, nama staff, KD dep, nama dep, dan bayaran per jam. Kemudian langkah kedua, identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Kemudian hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru, sehingga menjadi ada dua tabel. Yang tabel pertama adalah tabel proyek dengan atributnya KD proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek, dan KD proyek sebagai kuncinya. Dan tabel kedua adalah tabel proyek staff dengan KD proyek dan KD proyek sebagai kuncinya. Kemudian ada atribut nama staff, KD dep, nama dep, dan bayaran per jam. Sehingga hasil nomor pertamanya menjadi seperti ini. Untuk tabel proyek ada KD proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Untuk tabel staff proyek atributnya ada KD proyek, KD staff, nama staff, KD dep, nama dep, dan bayaran per jam. Kemudian normalisasi bentuk keduanya. Persyaratannya adalah memenuhi bentuk normal pertamanya, dan atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key-nya. Dalam bentuk kedua ini, tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya, sehingga kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Sehingga hasilnya jadi seperti ini untuk tabel proyek. Ada atribut KD proyek sebagai kuncinya, ada atribut nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Kemudian untuk tabel proyek staff ada KD proyek sebagai kuncinya dan KD staff dan bayaran per jam. Kemudian ada tabel baru yaitu tabel staff dep dengan atributnya KD staff, nama staff, KD dep, dan nama dep. Sehingga hasil normal keduanya jadi seperti ini. Untuk tabel proyek atributnya ada KD proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Dan untuk tabel staff proyek ada KD proyek, KD staff, dan bayaran per jam. Dan tabel staff departemen ada KD staff, nama staff, KD dep, dan nama dep. Kemudian untuk bentuk normal ketiganya harus memenuhi bentuk normal kedua dan menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif, sehingga jadi seperti ini. Untuk tabel proyeknya ada KD proyek sebagai kuncinya, kemudian ada atribut nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Kemudian untuk tabel proyek staff ada atribut KD proyek sebagai kuncinya, kemudian ada atribut KD staff dan bayaran per jam. Kemudian ada tabel staff departemen dengan atribut KD staff sebagai kuncinya dan atribut nama staff serta atribut KD dep. Kemudian ada tabel baru yaitu tabel departemen dengan KD departemen sebagai kuncinya dan nama per dep sebagai atributnya. Sehingga hasil normal ketiganya jadi seperti ini. Untuk tabel proyek ada atribut KD proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Dan untuk tabel staff proyek ada atribut KD proyek, KD staff, bayaran per jam. Dan tabel staff dep ada KD staff, nama staff, KD dep. Dan untuk tabel dep ada KD staff dan nama dep. Sekian presentasi dari saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.